Berdoa bukan sekadar doa, seorang istri untuk suami dan anaknya. Setiap hari kita berdoa, tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa makna doa yang kita panjatkan itu? Apakah doa itu hanya sekadar rutinitas yang diulang, atau benar-benar menjadi jembatan antara hati kita dan Allah? Terutama bagi seorang istri, yang di balik kelembutannya, tersimpan kekuatan besar dalam diamnya. Kekuatan yang mampu menenangkan badai, menyelamatkan keluarga, dan membuka pintu-pintu rezeki dari langit. Itulah kekuatan doa seorang istri. Bukan doa yang sekadar diucap, tapi doa yang hidup, yang lahir dari keikhlasan, cinta, dan kesabaran. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Doa dan nafas seorang istri. Sahabatku yang lembut hatinya. Perempuan sering dipandang lemah karena air matanya mudah jatuh, padahal di balik setiap air mata, ada doa yang kuat menembus langit. Ketika seorang istri bangun di tengah malam, sementara dunia masih terlelap, ia berwudu, bersujud, dan menengadahkan tangan, menyebut satu persatu nama orang yang dicintainya. Itu bukan sekadar ritual. Itu adalah bukti cinta terdalam seorang perempuan. Ia berdoa bukan karena hidupnya mudah, tapi karena tahu, hanya Allah yang memahami isi hatinya sepenuhnya. Doanya adalah nafasnya, yang menghidupkan harapan di tengah lelahnya perjuangan. Doa untuk suami, dari cinta menjadi amanah. Sahabatku, suami bukan hanya pasangan hidup, tapi juga ladang pahala bagi seorang istri. Doa seorang istri untuk suaminya bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kasih sayang yang paling tinggi. Ketika engkau memohon, "Ya Allah, lindungilah langkah suamiku dari godaan dunia." Itu bukan sekadar kata. Itu adalah penjagaan spiritual yang tak terlihat, yang sering kali menjadi perisai bagi suamimu di luar sana. Mungkin suamimu tidak tahu bahwa setiap keberhasilannya hari ini, setiap rezeki yang ia bawa pulang, setiap bahaya yang luput darinya, semua itu berawal dari doa diam seorang istri di sajadahnya. Sungguh, doa seorang istri adalah benteng tak kasat mata bagi suaminya. Dan ketika seorang istri berhenti berdoa, rumah pun mulai kehilangan cahayanya. Doa untuk anak, tali cinta ke langit. Sahabatku, anak-anak adalah amanah, bukan milik. Mereka bukan sekadar darah daging, tapi titipan yang harus dikembalikan kepada Allah dalam keadaan baik. Doa seorang ibu untuk anaknya adalah ikatan cinta antara bumi dan langit. Setiap kali engkau mengusap kepala anakmu dan berkata lirih, "Ya Allah, jadikan anakku anak yang beriman, berakhlak, dan berbakti," doa itu tidak pernah hilang. Ia naik ke langit, disimpan dalam catatan para malaikat, dan akan kembali dalam bentuk perlindungan dan keberkahan di masa depan. Mungkin anakmu belum memahami kasihmu hari ini. Mungkin mereka pernah menjawab dengan nada keras, atau membuat hatimu sedih dengan sikapnya. Namun jangan berhenti berdoa, karena doa seorang ibu tidak akan pernah sia-sia. Ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang disimpan, dan ada doa yang Allah kabulkan pada waktu yang paling indah. Doa yang bernyawa. Sahabatku, doa bukan hanya kalimat. Ia adalah getaran hati yang tulus menuju Sang Pencipta. Sering kali kita terburu-buru. Selesai salat, tangan terangkat, bibir berucap, tapi hati masih sibuk dengan dunia. Itulah sebabnya doa tidak menembus langit. Doa yang bernyawa adalah doa yang disertai perasaan dan kesadaran. Doa yang keluar dari hati yang sadar bahwa dirinya lemah, dan hanya Allah yang mampu menolong.
Saat engkau berdoa untuk suamimu yang sedang berjuang, bayangkan wajahnya yang letih karena mencari nafkah. Bayangkan anakmu yang sedang berusaha tumbuh menjadi manusia baik. Lalu ucapkan perlahan, "Ya Allah, Engkaulah penjaga mereka ketika aku tak bisa menjaganya." Itu bukan sekadar kata. Itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Doa di saat luka. Tidak semua istri berdoa dalam keadaan bahagia. Ada yang berdoa sambil menahan tangis, karena merasa tidak dimengerti. Karena suaminya berubah. Karena anak-anaknya menjauh. Namun, justru di saat seperti itulah, doa seorang istri menjadi paling kuat. Ketika hati rapuh, tapi masih bisa menyebut nama Allah. Itu bukan kelemahan, itu tanda kekuatan sejati. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka jangan berhenti berdoa meski dunia seakan menutup pintu. Karena setiap isakmu, setiap sujudmu, tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Bisa jadi, air matamu hari ini adalah sebab turunnya rahmat Allah esok hari. Dan sabarmu dalam doa akan menuntun keluargamu menuju cahaya. Doa dan kehidupan rumah tangga. Rumah yang tampak sederhana bisa menjadi tempat yang paling damai. Jika di dalamnya ada doa yang tidak pernah terhenti. Namun rumah yang besar sekalipun bisa terasa hampa. Jika di dalamnya tidak ada istri yang berdoa. Doa bukan hanya permintaan kepada Allah, tetapi juga cara Allah mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Doa adalah bukti cinta. Cinta yang tak terlihat, tak terdengar, ada tapi terasa di setiap keberkahan yang hadir dalam keluarga. Maka wahai istri yang setia berdoa, ketahuilah bahwa setiap kalimat yang engkau ucapkan dalam doa bisa menjadi cahaya yang menerangi suamimu di perjalanan. Dan menjadi pelindung bagi anak-anakmu dimanapun mereka berada. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Mari sejenak kita renungkan. Kapan terakhir kali kita berdoa sungguh-sungguh untuk suami dan anak kita? Apakah doa kita masih sekadar rutinitas, atau sudah menjadi percakapan hati dengan Allah? Coba tuliskan di kolom komentar. Apa doa yang paling sering engkau panjatkan untuk keluarga kecilmu? Siapa tahu, ribuan penonton lain juga ikut mengaminkan doamu, dan dari doa itu lahir keberkahan yang luas untuk kita semua. Dan bagi para suami yang menonton, jangan lupa, di balik ketenanganmu hari ini, mungkin ada seorang istri yang setiap malam menitikkan air mata dalam doanya, agar engkau tetap kuat dan diberi keselamatan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Berdoa bukan sekadar doa. Ia adalah bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Ketika lidahmu terbata, Allah tetap memahami isi hatimu. Ketika air matamu jatuh tanpa kata, Allah telah lebih dulu mendengarnya. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah pelita dalam gelap, penawar di saat lemah, dan jalan menuju kekuatan yang sejati. Semoga Allah menjadikan kita para istri dan ibu, yang doanya menjadi benteng bagi keluarga, yang hatinya lembut tapi kokoh, yang langkahnya tenang tapi penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.